Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua tentunya. Semoga kita dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga selalu diberkahi kesehatan. Mudah-mudahan kita dalam keadaan yang sehat walafiat ya semua tentunya. Baik para siswa tentunya yang berada di rumah, tidak lupa juga saya ucapkan Om Swastiastu, Rahayu Rahayu. Untuk materi pada pertemuan kali ini ya, yaitu adalah mengenai kewirausahaan menurut para ahli ya. Sebelum kita mulai kepada materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Kita mulai berdoa ya. Berdoa dimulai. Ya, selesai. Baik para siswa yang berada di rumah yang berbahagia tentunya. Pada materi yang lalu sudah kita bahas mengenai pendapat kewirausahaan menurut dari Zeman ya, yaitu dari mulai part-time entrepreneur sampai co-trainer ya, co-trainer. Nah, dari materi tersebut kita lanjutkan pada pertemuan kali ini dengan wirausaha menurut seorang ilmuwan dan juga dia seorang pengusaha. Di samping dia pengusaha juga dia memiliki pengetahuan yang luar biasa ya. Beliau adalah Insinyur Ciputra. Nah, ini ya. Insinyur Ciputra menyampaikan pendapat mengenai wirausaha. Jadi, wirausaha menurut Insinyur Ciputra dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Yang pertama, necessity entrepreneur. Nah, perlu saya jelaskan, necessity entrepreneur yaitu adalah seorang wirausaha yang menjadi wirausaha karena terpaksa atau terdesak kebutuhan hidup. Wirausaha ini muncul karena tidak memiliki pekerjaan yang tetap sehingga memilih berwirausaha. Jadi entrepreneur necessity ini dia adalah wirausaha yang tidak dicita-citakan, tapi karena pengalaman yang membuat dia membuat suatu usaha karena terpaksa ya. Jadi karena dia tidak bekerja, tidak punya kegiatan, maka dia membuka usaha. Nah, cara yang seperti ini ya itu adalah akan mendapatkan dampak ya, persaingan yang sangat kompetitif. Jadi diharapkan ketika kita membuka wirausaha harus bisa bersaing ya. Nah, pada saat seperti itu tentunya membutuhkan banyak perjuangan ya, diantaranya adalah pemikiran, inovasi dan juga modal ya. Jadi diharapkan seorang wirausaha itu tidak terpaksa, jangan seperti necessity entrepreneur, yaitu seorang wirausaha yang menjadi pengusaha tapi karena terpaksa atau terdesak oleh kebutuhan hidup ya. Nah, itu adalah yang pertama atau poin A ya. Nah, saya rasa para siswa bisa memahami. Jadi karena usaha ini dikarenakan bukan panggilan atau cita-cita, tetapi dia adalah dikarenakan tuntutan hidup. Dia harus berjuang untuk menghidupi kehidupannya ya. Nah, baik. Kemudian yang B adalah
replicative entrepreneur merupakan jenis wirausaha yang cenderung meniru bisnis yang sedang tren pada saat ini ya, sehingga rawan terhadap persaingan dan kebangkrutan. Nah, ini juga seorang wirausaha yang kurang baik ya, karena dia hanya mengikuti pada saat tren saat ini atau yang sedang booming pada saat ini ya. Itu nggak baik karena dia akan cenderung mudah terjadi kebangkrutan apabila tren tersebut tidak lagi menjadi suatu kebutuhan bagi masyarakat atau konsumen ya. Jadi kalau sudah mulai redup, bisnisnya ini akan menurun. Nah, ini dikarenakan adalah dia hanya meniru bisnis misalkan yang sedang tren. Salah satu contoh misalnya adalah HP misalnya ya. Nah, semua pada dagang HP. Tentunya pada saat kebutuhan ya, di saat mulai banyak permintaan, maka oke, dia akan survive, akan baik-baik aja, nggak ada masalah. Tapi karena semua masyarakat sudah punya HP, maka kebutuhan HP sudah tercukupi, sehingga bagaimana? Pangsa pasar akan berkurang, maka yang punya toko HP akan mulai merasakan dampaknya, yaitu mulai berkurang konsumennya, sehingga akan mengalami kebangkrutan ya, sedikit demi sedikit karena dia tidak bisa berinovasi di tempat yang lain. Nah, ini dikarenakan dia hanya cenderung meniru, bisanya meniru bisnis yang sedang tren ya, jadi tidak inovatif ya. Nah, ini adalah mengenai replicative entrepreneur. Nah, tentunya para siswa dapat membayangkan dan juga dapat memahami mengenai replicative entrepreneur ini ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Untuk poin yang C, yaitu adalah innovative entrepreneur. Nah, innovative entrepreneur ini merupakan jenis wirausaha yang inovatif dan terus berpikir secara kreatif dalam melihat dan meningkatkan peluang serta meningkatnya wirausaha di tipe ini. Jadi, kewirausahaan merupakan suatu inovatif yang baik pada entrepreneur ini ya. Karena tipe ini merupakan tipe wirausaha yang didambakan oleh semua orang. Dikarenakan dia selalu berkreasi, berpikir kreatif, menciptakan peluang yang baru sehingga usahanya akan terus berkembang dan meningkat. Namun untuk menjadi wirausaha seperti ini perlu juga bekal, kemampuan dan pengetahuan yang luas. Karena kalau tidak memiliki bekal, kemampuan dan pengetahuan yang luas, dia juga akan mengalami stagnan. Artinya adalah mengalami dampak standarisasi. Jadi pada saat peluang mulai banyak ya, mulai konsumen banyak yang terpenuhi, maka daya beli masyarakat juga akan berkurang ya. Maka harus ada kemampuan dan pengetahuan yang luas supaya bisa menciptakan produk-produk baru yang dapat menimbulkan peluang serta hasrat yang baru bagi para konsumen ya. Nah, itu adalah mengenai innovative entrepreneur ya. Jadi sebagai contoh misalnya pada innovative entrepreneur ini, contohnya adalah Bill Gates ya. Bill Gates dia mendirikan perusahaan Microsoft yang sudah kita kenal tentunya di dunia komputer ya. Demikian juga kepada seorang pengusaha yang awalnya dia menciptakan
Facebook, yaitu adalah Mark Zuckerberg, ya, itu adalah pencipta Facebook yang sampai sekarang masih kita gunakan, ya. Dia akan mendapatkan royalti yang sangat luar biasa di seluruh dunia selama Facebook itu digunakan oleh seluruh masyarakat internasional, ya. Oke, baik. Saya rasa para siswa sudah bisa memahami tentang innovative entrepreneur. Nah, ini adalah 3 kelompok yang dikemukakan oleh Insinyur Ciputra, ya. Nah, kemudian juga ada seorang pengusaha yang bernama Suherman, ya. Dia juga mengemukakan pendapatnya bahwa kewirausahaan atau wirausaha atau jenis wirausaha itu dapat dibedakan menjadi 3 jenis juga, ya. Yang pertama namanya adalah founder. Kemudian yang kedua general manager, dan yang ketiga adalah franchise, ya. Nah, saya rasa para siswa juga bisa memahami tentunya tentang founders, ya. Founder itu apa? Nah, founder itu adalah pendiri perusahaan, ya. Sering dianggap sebagai wirausaha murni karena mereka secara nyata melakukan, yaitu adalah survei pasar, ya, mencari data fasilitas yang diperlukan, karena founder itu merupakan seorang investor, ya, yang memulai bisnisnya berdasarkan penemuan barang atau jasa baru atau yang sudah diimprovisasi, atau dapat juga diartikan adalah sebagai seorang yang mengembangkan ide orang lain dalam memulai usahanya. Jadi ide orang lain yang baik diterima karena dia mempunyai modal dan siap untuk berinovasi, maka itu adalah founder, ya, yang memiliki kemampuan atau pendiri perusahaan, ya. Nah, saya rasa bisa dipahami, ya, mengenai founders. Kemudian yang poin kedua atau B, yaitu adalah general manager. Merupakan seorang yang mengepalai operasional perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, itu namanya general manager, ya. Kemudian poin C adalah franchise, ya, yaitu seorang wirausaha yang kekuasaannya dibatasi oleh hubungan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise. Jadi misalnya, ya, kamu punya usaha, salah satunya adalah pembuatan es bonbon, nah, merek A misalnya, ya. Nah, karena laku, nah, kemudian saya ingin juga pengen buka es bonbon, tentunya dengan komposisi dan rasa yang sama seperti yang kamu punya misalnya, maka saya akan bekerja sama dengan kalian yang punya perusahaan tersebut supaya bisa memberikan kesempatan kepada saya untuk menjual es bonbon yang memiliki karakter, ciri, rasa, dan aroma yang sama, ya. Nah, sesuai dengan kontrak, ya. Nah, itu dibatasi oleh adanya kontrak. Jadi saya harus sesuaikan dengan kontrak kerja dengan organisasi pemberi franchise tersebut, ya. Oke, saya rasa bisa dipahami oleh para siswa tentunya, ya. Nah, baik, kalau sudah bisa dipahami, kemudian kita bahas juga mengenai keuntungan dan kerugian berwirausaha, ya. Nah, pada poin ini tentunya kita ketahui dalam melakukan
wirausaha tentunya ada resikonya, yaitu yang pertama memiliki keuntungan dan memiliki kerugian ya. Nah, di sini ada beberapa keuntungan dan kerugian berwirausaha. Yang pertama, poin pertama adalah keuntungan berwirausaha ya, ada keuntungannya. Poin pertama yaitu adanya otonomi. Otonomi adalah pengelola yang bebas dan tidak terikat, membuat wirausaha memosisikan seorang menjadi pimpinan yang memiliki kehendak terhadap kontrol bisnisnya. Jadi otonomi di sini adalah tidak diatur oleh orang lain. Jadi si pengusaha atau si wirausaha itu bebas menentukan waktunya, baik dia akan buka pagi atau buka siang, bahkan buka sore atau buka malam hari ya, buka usahanya. Nah, itu adalah bebas. Jadi tidak ada ketentuan yang terikat atau mengatur pada dirinya ya, itu adalah otonomi. Kemudian yang kedua yaitu adalah kontrol finansial atau pengawasan keuangan. Nah, pada kontrol finansial ini juga sama, bebas dalam mengelola keuangan dan merasa kekayaan yang dia peroleh itu adalah sebagai milik sendiri. Jadi dia juga bebas memiliki keuangan. Jadi keuangan yang dia peroleh ini bebas. Dia mau apakan saja bebas. Mau dikembangkan lagi atau dibuat yang lain, usaha yang lain, atau bahkan dibuat rumah, itu juga bebas. Jadi dia merasakan bahwa apa yang diperoleh itu adalah miliknya. Nah, ini adalah merupakan kontrol dari finansial ya. Nah, saya rasa para siswa yang ada di rumah bisa memahami apa yang telah saya jelaskan ya. Baik, tentunya karena waktu saya akhiri sampai di sini. Nanti kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok ya. Dadah.